Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Wildarisma Agesti dengan NPM 240621200050 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah P2 dengan tema Teori-teori dan pengembangan sistem pendidikan madrasah yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Insyifai Mage dan Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisa SI MAG. Poin yang pertama ada pengertian pengembangan madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata darosa yadrusu darsan dan madrasah yang berarti keterangan tempat atau zorof makan, yang secara harfiah berarti tempat belajar agama atau tempat untuk memberikan pelajaran. Pengembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dipandang sangat penting dan menjadi perhatian yang sangat serius bagi semua kalangan guna dicapainya mutu pendidikan yang dicita-citakan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan juga tujuan pendidikan Islam. Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan atau evolution, dan perubahan secara bertahap. Sedangkan menurut Abu Dinata, sebagaimana yang dikutip oleh Imran Fauzi, bahwa pengembangan tersebut terkait dengan upaya memperbaiki, meningkatkan, dan memajukan suatu kegiatan dari keadaan yang kurang maju kepada keadaan yang lebih maju. Dalam bidang pendidikan, pengembangan dapat dilakukan pada seluruh komponen pendidikan. Antara lain, pengembangan sumber daya manusia khususnya guru, pengembangan kurikulum dan materi pelajaran, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sarana prasarana, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini Asmani secara rinci menjelaskan bahwa pengembangan di madrasah dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang yang pertama yaitu pengembangan kelembagaan. Adalah usaha dalam jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, khususnya melalui budaya manajemen organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif. Yang kedua, pengembangan model kurikulum, yaitu kurikulum sebagai jantung pendidikan haruslah dilaksanakan sesuai dengan teori-teori yang sifatnya fleksibel, sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum selalu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan iptek. Oleh karena itu, kurikulum akan selalu mengalami perubahan dan pengembangan untuk mencapai hasil pendidikan yang kontekstual. Yang ketiga, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu guru harus mempunyai kecakapan dan wawasan yang memadai, mempunyai keterampilan yang tinggi, mampu menggunakan metode yang tepat, dan mudah beradaptasi dengan kemampuan anak didik. Yang keempat, pengembangan model media dan sumber belajar, yaitu memanfaatkan media dan sumber belajar untuk meningkatkan produktivitas pendidikan dan pengajaran, memberikan peluang bagi kegiatan belajar individual, memberikan kesempatan secara lebih luas kepada guru dan siswa untuk bekerja sama, meningkatkan gairah belajar siswa, serta meningkatkan gairah guru dalam mengajar. Kemudian yang kelima ada pengembangan model evaluasi, yaitu evaluasi harus dilakukan secara baik dan efektif, mengacu pada kurikulum kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar kompetensi anak didik. Uji kompetensi yang dilakukan idealnya meliputi aspek psikomotorik dan praktik, sehingga mendorong guru untuk melakukan pantauan dari awal sampai akhir. Kemudian ada dasar-dasar pendidikan madrasah. Agama Islam istilah agama universal yang mengajarkan kepada umat Islam mengenai berbagai aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi.
Salah satu di antara ajaran Islam tersebut ialah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan Islam. Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah berkenaan di samping masalah keimanan dan juga pendidikan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu ada landasan filosofis pengembangan madrasah. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup masyarakat dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pendidikan, filsafat memberikan arah pendidikan, seperti hakikat pendidikan, tujuannya, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kaitannya dengan landasan filosofis pengembangan madrasah, bagaimana menjadikan madrasah itu menjadi lebih baik, bermutu, dan tentunya lebih maju, sejalan dengan ide-ide dasar dalam merespon dan mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh madrasah ke depan. Oleh karena itu, sangatlah perlu bagi madrasah untuk mengakomodasi berbagai pandangan dan pendapat secara efektif, sehingga terdapat perpaduan dalam konsep pengembangannya. Pengembangan madrasah dimaksud mengacu kepada beberapa prinsip yang mendasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, membangun kesetaraan antara pendidikan madrasah dengan sekolah selain madrasah dan dengan sektor lainnya. Artinya, pendidikan di madrasah harus merupakan sistem terbuka, di mana bersama-sama dengan sistem lain membangun dan mewujudkan cita-cita masyarakat. Pendidikan madrasah harus tidak terpisah dengan sistem sosialnya dan bersama-sama dengan sekolah di luar madrasah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, manusia dan masyarakat selalu berubah dan mengalami perubahan yang disengaja maupun tidak. Maka, pendidikan di madrasah dituntut untuk memiliki kepekaan atas perubahan itu. Kepekaan dimaksud harus pula diikuti dengan kemampuan filtrasi setiap perubahan yang ada, sehingga dapat memilah mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang secara normatif sesuai dengan kultur budaya dan agama serta cita-cita masyarakat, dan mana yang tidak sesuai dan akan merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Kepekaan dimaksud juga memiliki perencanaan untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, sehingga madrasah tidak mengalami kegagapan dan kebingungan menghadapi setiap perubahan yang terjadi, bahkan mampu memanfaatkannya sebagai bahan pendidikan. Lalu ada strategi pengembangan madrasah. Pengembangan madrasah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu madrasah agar berkualitas. Kualitas madrasah semakin meningkat sehingga madrasah dapat berkembang dan diterima oleh segala lapisan masyarakat, serta lulusan dari madrasah mampu beradaptasi dan bersosialisasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama selama ini masih dipandang rendah kualitasnya bagi sebagian masyarakat. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam idealnya harus berhasil mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu aspek spiritual, akhlak, intelektual, dan keterampilan atau profesionalitasnya. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method or series of activities designed a particular educational goal, yang artinya sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi, strategi pengembangan madrasah dapat diartikan sebagai sebuah upaya perencanaan dan pengelolaan madrasah
yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengembangkan madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan. Penyediaan lembaga pendidikan Islam yang bermutu merupakan kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu tujuan utama dari strategi jangka panjang pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kegiatan peningkatan mutu madrasah, yaitu penyamaan komitmen pencapaian mutu oleh semua pihak madrasah, adanya program khusus peningkatan mutu madrasah, adanya peningkatan pelayanan administrasi madrasah, kepemimpinan sekolah yang efektif, adanya standar kompetensi lulusan yang jelas, jaringan kerjasama yang baik dan luas, tata kelola lembaga yang efektif, serta menciptakan iklim dan budaya lembaga yang kondusif. Selain itu, dibutuhkan juga suatu strategi yang memfokuskan diri pada upaya pengembangan madrasah di lembaga pendidikan Islam sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi membangun berbagai kekuatan di madrasah yang meliputi memiliki guru yang mempunyai kompetensi, dedikasi, dan komitmen yang tinggi, memiliki siswa yang berprestasi, yakni siswa yang lahir dari proses pembelajaran yang kreatif dan efektif, mengembangkan sumber belajar yang tidak hanya berpusat pada guru, memiliki budaya madrasah yang kokoh, memiliki seorang panutan di madrasah, memiliki motivasi yang tinggi untuk mampu bersaing, dan menciptakan kebersamaan yang erat dari berbagai komponen yang ada di dalam komunitas madrasah. Lalu, memperkuat kepemimpinan dan manajemen madrasah. Kepemimpinan adalah untuk memengaruhi, mendorong, menggerakkan, mengarahkan, dan memberdayakan seluruh sumber daya madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Sedangkan fungsi manajemen adalah membuat perencanaan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengontrol pengembangan madrasah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta berorientasi masa depan. Lalu, membangun pencitraan atau image building madrasah. Untuk membangun pencitraan, ada yang harus dijadikan pegangan oleh seluruh madrasah, yaitu do a good job, do a good job, do a good job, and tell people about it. Lalu, mengembangkan program-program unggulan. Kepala madrasah harus berusaha untuk mencermati dan memetakan program-program unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh kompetitornya. Pemetaan tersebut diperlukan agar tidak terjebak pada pengembangan program unggulan yang sama. Pemetaan tersebut mampu menentukan pilihan program unggulan dengan cara bank different, bank the first, bank the best. Lalu harus berani mengubah mindset atau cara berpikir umat Islam untuk lebih peduli terhadap kepentingan sosial dan tidak terjebak ke dalam hedonisme spiritual, yakni ahli ibadah yang hanya memberikan manfaat kepada dirinya saja, bukan memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian, perlunya pengembangan pendidikan di madrasah dengan menerapkan 4 strategi, yaitu pertama, strategi substantif, yaitu lembaga pendidikan perlu menyajikan program-program yang komprehensif. Kedua, strategi bottom up, yakni lembaga pendidikan harus tumbuh dan berkembang dari bawah. Ketiga, strategi deregulatory, yakni lembaga pendidikan sedapat mungkin tidak terikat pada ketentuan-ketentuan baku yang terlalu sentralistik dan mengikat. Dalam artian, diperlukan keberanian untuk melakukan pengembangan lembaga pendidikan yang out of the box. Keempat, strategi kooperatif, yakni lembaga pendidikan perlu mengembangkan jaringan kerjasama baik sesama lembaga pendidikan yang setingkat atau dengan yang lainnya pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Kemudian ada evaluasi pengembangan madrasah. Evaluasi memegang peranan penting dalam setiap aktivitas manusia, karena akan menentukan efektivitas dan keberlangsungan suatu kegiatan, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil evaluasi akan menentukan sejauh mana tujuan akan dicapai. Evaluasi juga dapat membantu merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan,
memperbaiki, dan melanjutkan suatu kegiatan program. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.